Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'dah. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih. Setelah sebelumnya kita mencatat catatan menggunakan huruf Arab pegon, selanjutnya kita akan menerangkan apa isi dari hadis yang pertama ini. Kita baca terlebih dahulu ya. Al-hadisul awwal utawi iki ku hadis kang kaping pisan. An Amiril Mukminina, cinarita saking Amirul Mukminin Abi Hafsin Abi Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu Allah sinten Gusti Allah anhu saking Umar bin Khattab. Qala dawuh sinten Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sami'tu mireng sapa ingsun, krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kang ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu innama angin pasti al a'malu utawi pira-pira amal utawi sakabehane ngamal biniyati iku tetep kudu nganggo niat. Wa innama lan angin pestine likul limriin iku tetep keduwe saben-saben wong ma utawi perkara nawa kang niat sapa wong. Faman mongko utawi sapane wong kanat iku ana apa hijratuhu apa anggone hijrah wong ilallahi iku temuju marang Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Fahijratuhu mongko iku utawi hijrah wong ilallahi iku tumeka iku nyambung marang Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Waman lan sapane wong kanat ana sapa hijratuhu apa hijrahe wong ila lidunya krana donya yusibuha kang mekoleh sapa wong ha ing donya au imra'atin utawa krana wong wadon yang kihu kang nikahi sapa wong ha ing wadon fahijratuhu mongko utawi hijrahe wong ilama iku nyambung marang perkara hajara kang hijrah sapa wong ilaihi marang ma. Rawang riwayatake hu ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Jadi hadis ini saya jelaskan asbabul wurudnya. Asbabul wurud itu apa Ustaz? Sebab-sebab munculnya hadis. Asbabul wurud itu sebab-sebab munculnya hadis. Kalau asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an. Jadi hadis ini itu muncul karena adanya peristiwa di mana Rasulullah itu berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Ketika itu Rasulullah di awal-awal dakwah, ketika masih belum kuat, masih belum kuat seperti ketika sudah besar. Jadi ketika sebelum hijrah itu memang keadaan waktu itu masih belum memungkinkan untuk melakukan perlawanan. Rasulullah diperintahkan untuk berhijrah dari mana Ustadz? Dari Mekah ke Madinah. Dalam peristiwa tersebut, itu ikut pula di dalamnya salah seorang gadis bernama Ummu Qais. Nah, Ummu Qais ini itu ternyata ada yang menyukai, ada yang menyukai seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini sangat suka dengan yang namanya Ummu Qais. Dan Ummu Qais ketika itu ikut berhijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Kemudian karena si gadis ini ikut hijrah, dan laki-laki ini gak pengen jauh dari gadis tersebut,
maka laki-laki tersebut itu ikut berhijrah bersama, nyusul hijrah bersama Rasulullah itu tadi. Nyusul hijrah Rasulullah, tapi bukan karena Rasulullah, bukan karena untuk mendapatkan keutamaan hijrah, bukan karena mengikuti anjuran dan perintah Rasulullah, tapi karena mengikuti seorang gadis bernama Ummu Qais. Maka orang laki-laki tersebut itu dijuluki sebagai Al-Hajir li Ummi Qais, wong sing hijrah karena ingin mendapatkan Ummu Qais. Itu jadi asbabul wurudnya seperti itu. Kemudian secara isi hadis ini itu sangat luas, ya kan, karena meliputi segala aspek ibadah, baik yang sunnah maupun yang wajib. Bahkan untuk untuk amalan-amalan yang sebelumnya bersifat mubah, itu jika ada niat maka akan ada pahala. Contohnya wong mangan itu, ya kan, kamu makan, kamu minum itu kan kebutuhan pribadi, ya enggak. Tapi kalau itu kamu niati, ya kan, kamu niati menjadi sebuah niat, ono niat yang kamu ucapkan, yang kamu kerentekno nang jero ati, maka itu akan bernilai ibadah. Innamal a'malu angin pastine utawi ngamal binniyati iku tetep kelawan niat. Jadi semua amalan, ya kan, itu bisa dianggap sah apabila ada niatnya. Contoh, wudu, sholat, haji, berpuasa, kemudian apalagi? Kemudian zakat, kemudian sedekah yang sifatnya adalah nazar. Nazar. Seperti itu. Maka semua itu perlu sah, dianggap sah nek ono niat. Nek oga ono niat, contohnya wong wudu, oga ono niate cuma membasuh muka dan lain-lain tapi gak diniati, maka itu tidak dianggap sebagai wudu. Orang salat oga ono niate cuma salat bloko, ya kan, oga ono niat secara khusus, maka itu dianggap juga salat, wong olahraga. Lah, yang membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain itu adalah niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian segala amal yang dilakukan manusia itu kutipan hadis ini adalah wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu setiap amal, ya kan, yang dilakukan manusia itu kan ada tujuan masing-masing. Lah, yang membedakan antara amalan satu dengan amalan yang lain itu adalah niatnya. Contoh, saya niat wudu ingin sholat, teman saya niat wudu biar dilihat dia itu adalah ahli sholat, contohnya. Yang membedakan keduanya apa? Sing siji iki bener-bener niat sholat, sing siji niate ben dianggap koyok wong sing ahli sholat. Padahal podo-podo sholat, podo-podo wudu. Nah, ini yang membedakan adalah niatnya. Kemudian ono wong mangan itu hukumnya secara asal adalah dia itu wenang itu adalah bebas, kue mangan yo apik ora yo apik. Tapi kalau mangan ini, ya kan, kamu niati untuk ben awakmu kuat, nek wis kuat engko dadi semangat ling ibadah, ya kan, maka niatmu seperti ini tuh untuk tambahan pahala. Tapi nek kamu niat mangan, ya kan, ben kuat nyolong, mangan ben kuat nyolong, maka mendapatkan dosa. Antara dosa dengan pahala, ya kan, yang membedakan keduanya itu adalah niat. Faman mangko sapane wong kanat ana sapa apa hijrah tu apa anggone hijrah sapa wong ilallahi marang Gusti Allah wa rasulihi lan rasule Allah, fa hijratuhu mangko utawi hijrah wong ilallahi wa rasulih iku nyambung marang Gusti Allah wa rasulihi lan rasulih. Lek ana wong, ya kan, nek ana wong hijrah, maksudnya hijrah di sini wes kita artikan sebagai orang yang mulai
berpindah dari kebiasaan buruknya menjadi kebiasaan baiknya, ya kan? Itu yang membedakan adalah niat. Contoh, ana wong mau niku eli. Dari tutur katanya buruk, ya kan? Dari apa sajanya buruk. Tapi gara-gara dia itu mengenal, ya kan, salah seorang yang baik, ya kan? Seorang cewek umpamanya, gadis, kemudian suka, karena sukanya terhadap wanita ini, dia itu mau berbuat baik. Tapi meskipun itu awalnya adalah bukan karena Allah, tapi karena ini efek dari dekatnya dia dengan seorang yang baik ini, ya kan? Efek dekatnya dia dengan orang-orang yang soleh ini, maka itu tetap insya Allah mendapatkan pahala. Meskipun awalnya bukan karena Allah, karena barokahnya dekat dengan orang yang baik. Seperti itu. Sama dengan orang yang hijrah bersama Rasulullah, laki-laki yang hijrah bersama Rasulullah, tapi niatnya dia itu ingin mendapatkan yang namanya siapa tadi? Ummu Qais. Maka dia itu tidak mendapatkan keridhaan dari Allah, juga keridhaan dari Rasulullah, dan tidak mendapatkan pahala, tapi dia hanya mendapatkan apa yang dituju. Contohnya lain adalah ana wong berjuang untuk menegakkan agama Allah. Kalau berjuang di zaman sekarang ya, berjuang di zaman sekarang itu kan di negara kita, kan negara kita negara damai. Wong mulang, wong mengajar, tapi dia itu tujuan utamanya salah. Contoh tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan kehormatan, di tengah-tengah masyarakat, dihormati, kemudian mendapatkan keuntungan dunia, contohnya gaji dan lain-lain. Bukan untuk mendapatkan keridhaan Allah, bukan untuk mendapatkan keutamaan menyebarkan ilmu, bukan untuk melaksanakan perintah Rasulullah, maka dia itu ketika hanya berniat mendapatkan keuntungan dunia tadi, yo sing entuk yo keuntungan dunia tadi. Sebaliknya nek wong iki gelem mulang, wong ngajar, diniati li'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimatullah, untuk menyebarluaskan ilmu, ya kan, untuk mendapatkan keridhaan Allah dan menjalankan perintah Rasulullah, maka selain dia itu mendapatkan keridhaan Allah, keridhaan Rasulullah, untuk pahala, wonge yo untuk keutamaan, untuk gaji dan lain-lain. Nah, itu bonus, itu seperti itu. Paham sampai sini ya? Jadi yang menentukan suatu amalan, yang membedakan amalan satu dengan amalan yang lain, itu adalah niat. Tergantung niatnya. Ono wong ngomong ini, sing dikarepno, yang tahu karepe secara pasti itu adalah orang yang ngomong dalam Al-Quran. Yang tahu tafsir Al-Quran secara nyata dan pasti itu hanya Allah. Dan manusia ya kan menafsirkan Al-Quran itu berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena yang bisa mendapatkan informasi dari Gusti Allah itu adalah Rasulullah. Seperti itu. Maka untuk memahami isi Al-Quran itu harus memiliki sambungan yang bersambung antara dia bersama Rasulullah, ilmu-ilmune dan segala yang mendukung lainnya. Seperti itu. Kurang lebihnya minta maaf. Ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.